Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakirawan Lauzai. Dan saya Juleka Ajumunawara. Kami dari 10 MIPA 2 ingin menyampaikan materi tentang ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Contoh-contoh ancaman yang akan didapat antara lain 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini tentu saja mengakibatkan semakin tersesaknya barang-barang lokal, terutama barang-barang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Sektor-sektor rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin sulit dikendalikan. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan tadi berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Berikut ini terdapat beberapa cara untuk mengatasi datangnya ancaman-ancaman di bidang ekonomi. Antara lain, 1. Menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Salah satu pemicu perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil adalah karena tingkat pengangguran yang tinggi pada negara itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pengangguran yang ada, maka semakin buruk kondisi perekonomian negara tersebut. Banyaknya pengangguran juga bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi setiap negara. Tidak heran jika pengangguran dianggap sebagai ancaman nyata setiap negara, khususnya di bidang ekonomi. Untuk menekan angka pengangguran, solusinya bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan ruang khusus untuk pelatihan kerja sesuai perkembangan zaman, menyediakan lapangan kerja, mendukung segala aktivitas bisnis informal, menjalin kerjasama dengan pihak asing atau mendatangkan investor, serta mengembangkan bisnis dengan berwirausaha sehingga menyelenggarakan program transmigrasi untuk tujuan pemerataan. 2. Menekan angka inflasi. Inflasi memegang peran penting dalam pergerakan ekonomi setiap negara. Untuk itu, inflasi juga dianggap sebagai salah satu ancaman serius dalam menentukan perkembangannya kondisi ekonomi. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi antara lain seperti menekan tingkat upah, proses perindustrian yang dilakukan oleh pihak pemerintah, meningkatkan produksi di perusahaan-perusahaan, menerapkan berbagai kebijakan penting seperti moneter, non-moneter, hingga kebijakan fiskal. 3. Menghindari kebiasaan ketergantungan utang luar negeri. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mempunyai utang luar negeri dengan nominal yang tinggi. Kondisi semacam ini, jika dibiarkan terus-menerus, akan berdampak langsung pada permasalahan ekonomi dalam negeri. Untuk mengatasinya, bisa dengan cara melakukan penggalangan dana dari seluruh masyarakat Indonesia, melakukan berbagai penerapan efisiensi di semua bidang, meningkatkan pemungutan pajak, hingga menjalin kerjasama dengan banyak pihak dengan tujuan mendapatkan donatur. 4. Menekan angka impor. Kebiasaan ketergantungan pada impor yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu juga sangat berpengaruh pada ancaman ekonomi setiap negara. Untuk mengatasi ancaman ekonomi semacam ini, solusi yang bisa dilakukan seperti membuat kebijakan yang ketat terkait kegiatan impor dan diimbangi dengan peningkatan produk
produksi dalam negeri hingga meningkatkan kegiatan ekspor. Selain itu, untuk mendukung serangkaian kebijakan tersebut, menjalin hubungan yang baik dengan negara lain juga sangat penting. Sekian dari kami, saya Fakira Lazaib. Saya Juleka Jumunawara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.